warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Muhtuha dan ini teman saya Senang Fatima. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni akan mempresentasikan bahasa Indonesia dengan materi laras dan ragam bahasa. Kita akan membaginya dalam beberapa part. Silahkan disimak part-part yang akan kami jelaskan. Terima kasih. Oke, dalam part 1 saya akan menjelaskan tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah suatu kesesuaian antara bahasa itu sendiri dengan bahasa pemakainya. Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakainya. Contohnya, jika dalam hal penulisan karya sastra seperti puisi dan pantun, maka laras yang digunakan adalah laras ilmiah. Laras bahasa memiliki ciri dan gaya penulisannya sendiri yang dapat disampaikan baik dalam bentuk tulisan maupun penulisan. Ada dua macam laras bahasa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Laras bahasa biasa adalah laras yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering ditemukan dalam masyarakat luas. Misalnya laras bahasa yang dipakai dalam bidang hiburan seperti laras berita penerangan dan lain-lain. Laras bahasa khusus adalah laras bahasa yang digunakan dalam penulisan laporan ilmiah, dan lain-lain. Kedua jenis laras bahasa ini dapat dibedakan dengan cara melihat beberapa hal berikut, yaitu kosakata, yang kedua gaya bahasa, dan yang ketiga tata bahasa. Berikut jenis-jenis laras. Saya akan menjelaskan jenis-jenis laras. Yang pertama adalah laras ilmiah. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti penulisan pantun dan puisi, yang harus digunakan adalah laras ilmiah. Laras ilmiah adalah ragam penggunaan bahasa dalam kegiatan ilmiah yang akan membantu seseorang dalam kegiatan penyusunan ilmiah dengan penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, laras ilmiah populer. Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Yang ketiga, laras bahasa iklan. Laras iklan merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat iklan yang menarik perhatian pembacanya untuk membeli dan memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, laras hukum. Laras hukum merupakan bahasa Indonesia yang cara penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Jadi laras hukum memiliki cara dan bahasa yang khas tersendiri. Yang kelima, yaitu laras sastra. Laras sastra merupakan tulisan yang menggambarkan suatu yang telah dialami, diamati, didengar, maupun yang hanya dalam imajinasi. Yang keenam adalah biografi. Yang ketujuh adalah laras jurnalistik. Laras jurnalistik merupakan ciri khas laras bahasa yang singkat, padat, dan jelas, sederhana, dan menarik. Oke. Begitu saja tentang penyampaian laras bahasa, dan part selanjutnya, part kedua tentang ragam bahasa akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam part 2, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya, atau kumpulan bahasa sebagai alat interaksi sebagai objek yang memiliki spesifikasi tertentu. Dalam ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ragam bahasa menurut tulis. Bahasa tulis yaitu bahasa menggunakan media-media huruf untuk mengutarakannya atau mengungkapkannya. Ragam bahasa ini menggunakan ragam ejaan untuk menata kosakata dan bahasanya. Contoh dari ragam ini adalah koran, surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ragam bahasa menurut lisan. Adalah bahasa yang dikeluarkan secara lisan atau media lisan. Dalam bahasa ini sering memakai bahasa baku. Cara menyampaikan dapat berbeda sesuai dengan lingkungannya, serta pembicara yang dilakukan dalam keadaan formal jelas berbeda dengan pembicaraan yang dilakukan dalam keadaan santai atau tidak formal. Contoh, pidato, ceramah,
dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. 2 very boring minutes later. Oke, dalam part-part sebelumnya sudah dijelaskan apa itu ragam bahasa dan apa itu laras bahasa. Jadi kesimpulannya adalah Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara maupun pada saat situasi resmi. Kadang, penggunaan bahasa yang ragam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, kalangan pejabat, maupun kalangan pengusaha. sedangkan laras bahasa ialah penggunaan bahasa atau pemakaian kata-kata yang khusus untuk suatu penggunaan berdasarkan situasi sosial seseorang itu ketika berkomunikasi dengan orang ramai, penggunaan istilah-istilah khusus, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.